将他碎尸万段，永揍你！杀！怒港！你收好，后面先去我卓家吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-427 sampai 428. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Qin Chen berhadapan dengan Su Feng, yang mana dalam pertarungan itu terlihat dan jelas kalau Qin Chen sama sekali tidak kesulitan. Su Feng benar-benar dibuat tertekan, bahkan sampai menggunakan teknik ledakan darah. Hanya saja semua itu sia-sia sebab Qin Chen terlalu kuat. Bahkan saking bosannya bertarung dengan Su Feng, Qin Chen memanggil Yongye. Pada akhirnya, Su Feng pun tahu kalau mereka adalah orang-orang yang selama ini dicari oleh aula penegak hukum. Sadar dirinya dalam bahaya, Su Feng pun mencoba untuk mengecoh mereka, namun apa daya, semua itu sia-sia saja. Sebab Yongye dan juga Qin Chen tidak niatan untuk membiarkannya terus hidup. Setelah semua itu, Qin Chen pun mengambil barang-barang yang dimiliki oleh Su Feng dan memutuskan untuk kembali menemui para tetua. Mereka begitu terkejut karena Qin Chen berhasil selamat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke Sekte Pedang Iblis yang mana salah satu token perintah Tetua Agung telah hancur. Hal itu seketika saja membuat murid di sana terkejut dan meminta pengawal untuk datang kemari. Tidak lama kemudian para tetua pun datang. Mereka sama terkejutnya dengan orang barusan karena tidak pernah menduga token perintah akan hancur. Mereka sempat mencurigai pria ini, yang mana hal itu bahkan sampai membuatnya bergetar ketakutan. Ketua Sekte Yan pun datang untuk bertanya mengenai apa yang telah terjadi. Murid ini pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan, dan dia itu juga tidak tahu bagaimana token ini bisa jatuh. Keributan itu pun telah diketahui oleh sang leluhur. Ia pun bergegas untuk kemari. Leluhur yang sangat terkejut sampai-sampai tidak bisa berkata apapun, sebab token kehidupan Su Feng sudah hancur, yang menandakan ia sudah tiada. Ia meminta Ketua Sekte Yan untuk menyelidiki hal itu, sebab dia yakin kalau Qin Chen pasti terlibat dalam kematian Su Feng. Leluhur Sekte Pedang Iblis pun berjanji akan menghancurkannya berkeping-keping dan tidak akan membiarkannya untuk hidup. Qin Chen pun langsung bersin karena sedang dirindukan oleh leluhur Sekte Pedang Iblis. Saat ini mereka tengah berada di sebuah tempat yang sepertinya mereka telah berada di kota Dandao. Untuk tinggal di sini, mereka harus membayar 50.000 koin emas sebagai ganti token. Dengan token, mereka bisa tinggal di kota Dandao selama setengah tahun. Namun jika tidak memiliki token pengenal, maka mereka akan dihukum dengan berat. Padahal itu tentu saja membuat Qin Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Sebab 50.000 batu sejati yang mereka tukar dan token hanya mampu bertahan selama setengah tahun saja. Biaya untuk tinggal di sini tentu tergolong sangat mahal. Pembicara mereka didengar oleh salah satu penjaga dan menganggap kalau Qin Chen dan yang lainnya adalah orang desa yang tidak memiliki uang. Su Feng berusaha untuk menenangkan situasi karena bagaimanapun teman-temannya baru datang kemari. Jadi mereka itu masih belum mengerti tentang peraturan di tempat ini. Alih-alih tenang, penjaga itu malah kesal karena dianggap saudara oleh orang rendahan seperti mereka. Mendengar perkataan itu membuat Qin Chen kesal. Bukannya meminta maaf, penjaga itu justru malah semakin menjadi-jadi. Bahkan dia itu berencana untuk melancarkan serangan kepada Qin Chen yang berani kepadanya. Qin Chen pun terpancing dan langsung saja melancarkan serangan kepada penjaga kota Dandao. Kejadian itu membuat para penjaga lainnya kesal dan berusaha untuk menyerang mereka. Namun Qin Chen dan begitu mudah menyingkirkan semua penjaga. Orang-orang pun sangat terpukau dan kekuatan Qin Chen bahkan menganggapnya sebagai tingkat supergiant. Keributan itu membuat seseorang datang kemari dan dia itu kesal karena ada yang berani berbuat keributan di kota Dandao-nya. Ia pun mengeluarkan sosok beruang spiritual yang ternyata dia adalah komandan dari pasukan tadi. Qin Chen tidaklah takut kepadanya dan langsung saja melancarkan serangan kepada komandan ini. Dalam adu serang itu, Qin Chen dan mudah memukul mundur sang komandan.
Ia yang telah kalah telak bertindak seolah-olah tidaklah salah. Padahal yang memulai duluan adalah para anak buahnya yang tadi merendahkan Qin Chen dan para tetuanya. Namun para penjaga tidak membenarkan hal itu dan menjelaskan kepada komandannya kalau sebelumnya merekalah yang lebih dulu menghina kota Dandao. Xing Feng yang kesal pun mulai memberitahu kalau dirinya adalah alkemis di kota Dandao ini. Lantas bagaimana dia bisa menghina kotanya? Justru para penjaga inilah yang telah merusak reputasi kota Dandao. Ia pun meminta mereka untuk dihukum seberat-beratnya. Komandan ini cukup terkejut, hanya saja dia kembali meremehkannya sebab Xing Feng hanyalah alkemis kelas 6 saja. Namun dia itu sudah berani berbuat onar di tempat mereka. Seharusnya dia itu tidak seberani itu sebab token identitasnya bisa saja dibatalkan oleh aula penegak hukum di Pavilion Pil. Xing Feng tidak takut dan meminta komandan itu untuk memeriksa tokennya. 侮辱丹道城，都是你们如假包换，在此闹事，就不怕？你先检验仔细。 Ia pun mulai melakukan apa yang diminta oleh Xing Feng dan langsung terkejut sebab rencana itu dikeluarkan langsung oleh kantor pusat. Padahal sangat jarang bagi Pavilion Pil Kota Baitian untuk memberikan rencana secara pribadi. Ia pun penasaran sebenarnya siapakah pria ini. Tidak lama kemudian pengurus Ma pun tiba dan komandan itu pun memberitahu apa yang barusan terjadi. Ia mulai melakukan pengecekan siapa yang telah berbuat keributan di tempatnya. Pengurus Ma sempat terdiam setelah mengetahui tentang Zhao Xiangfeng. Pengurus Ma yang mengenai Zhao Xiangfeng segera menyambut kedatangannya sekaligus meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia sungguh kecewa dan para bawahannya yang telah membuat masalah dengan orang yang tidak dikenal. Jadi dia pun meminta para penjaganya untuk meminta maaf kepada Zhao Xiangfeng. Hanya saja sepertinya para penjaga itu tidak mau. Alhasil pengurus Ma pun segera memberikan tendangan manja kepadanya. Ia pun meminta mereka untuk segera bersujud dan memohon ampunan kepada Zhao Xiangfeng. Karena jika tidak, dia itu akan lock out dari dunia ini. Padahal itu membuat penjaga itu takut dan segera melakukan apa yang diminta oleh pengurus Ma. Penjaga itu terus meminta agar Zhao Xiangfeng memaafkan dirinya. Untung saja Xing Feng adalah orang yang sangat baik. Jadi dia itu tidak ingin memperpanjang masalah dan akan memberikan ampunan kepada mereka. Xing Feng meminta pengurus Ma untuk membawanya masuk ke kota Dandao. Pengurus Ma paham dan segera mengantar kepergian mereka. Ma 管事，请。 Setelah semua itu, pengurus Ma pun kembali ke ruangannya. Komandan tadi penasaran sebenarnya siapakah orang-orang tadi. Ia menjelaskan kalau itu adalah keluarga Zhou dari Chengnan, yang mana komandan ini tahu kalau keluarga Zhou telah berada di bawah Suani Yao Wang. Atau bisa dikatakan kalau kekuatan mereka telah jatuh. Ia penasaran mengapa pengurus Ma masih takut kepadanya, padahal seorang tabib Suani tidaklah sebanding dengannya. Pengurus Ma tidak pernah sekalipun bilang takut kepadanya. Apalagi Xing Feng telah diusir dari Pavilion Dan karena menyinggung istana Piao Miao. Namun siapa sangka kalau Zhao Xingfeng akan kembali kemari. Pengurus Ma memberikan perintah untuk mengumpulkan pengakuan ke Pavilion Dan. Bilang saja kalau murid Pilsuani telah melanggar aturan, jadi dia berharap Pavilion Dan bisa memberikan keadilan atas kejadian ini. Komandan itu paham dan dia pun bergegas untuk pergi. Sino berpindah ke pinggiran kota, yang mana kita dibawa kembali kepada Qin Chen dan yang lainnya. Dalam perjalanan itu, entah kenapa Qin Chen merasa kalau pengurus Ma sama sekali tidak berniat baik kepada mereka. Untuk berjaga-jaga, Qin Chen sudah merekam kejadian sebelumnya menjadi kristal memori. Ia meminta Xing Feng untuk menyimpan hal itu karena bisa saja nanti hal itu berguna. Xing Feng paham dan sekarang Denny akan pergi membawa mereka ke kediaman keluarga Zhuo. Qin Chen paham dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan ini, Xing Feng memberitahu kalau kota Dandao adalah salah satu dari kekuatan tingkat tinggi di wilayah langit utara. Demi memudahkan penukaran kekuatan, mereka menggunakan 4 formasi transmisi di tenggara dan barat laut. Saat ini mereka baru berada di luar kota, dan inti sebenarnya dari kota Dandao berada di dalam kota. Ada begitu banyak teknik tingkat tinggi yang dijaga. Selain itu, kota Dandao juga tidak takut kepada kekuatan apapun. 你收好，后面。先去我卓家吧。丹道城真正的核心之地在东南西北共建了4个势力。 Yang berpindah di sebuah tempat yang mana inilah wilayah perumahan yang sangat besar. Terlihat kalau Xing Feng sangat senang karena ternyata itu adalah kediaman dari keluarganya.
Tetua Nanggong Wang serta terkejut karena tempat ini saatlah mendominasi. Sesaat kemudian, Xing Feng membunyikan bel rumahnya dan cara manual, yakni dengan cara mengetuknya. Xing Feng yang sejak tadi senyum sumringah langsung saja merasa kecewa dan apa yang dirinya lihat. Karena orang yang membukakan pintu bukanlah orang dari keluarganya. Xing Feng pun penasaran bagaimana bisa orang ini di sini, karena bagaimanapun tempat ini adalah kediaman dari keluarga Zhou-nya. Pria ini sama sekali tidak tahu apa-apa dan segera mengusirnya dari tempat ini. Dia yang tidak mendapatkan penjelasan apapun membuat Xing Feng kesal. Dan ia pun membuka paksa gerbang ini. Alhasil pria itu pun ikut kesal dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dan jelas kalau kekuatan dari pria besar ini tidak bisa diremehkan. Sebab dia itu mampu memukul mundur tetua Xing Feng. Qin Chen pun harus turun tangan untuk bisa menahan serangannya dan juga menyadarkan pria itu kalau dirinya sedang berurusan dengan orang yang salah. Alhasil pria ini pun terpental oleh serangan dari Bang Qin Chen. Berhubung dia ini sudah terpojok, jadi Qin Chen memintanya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Pria itu menjelaskan kalau kediaman ini sudah digadaikan. Jadi temannya yang berada di pegadaian Xuan Yuan meminjamkan tempat ini untuk dirinya tinggali. Xing Feng penasaran di manakah orang-orang yang sebelumnya tinggal di sini. Tapi yang pria itu ketahui hanyalah orang-orang sudah pindah, namun tujuannya tidaklah dia ketahui. Xing Feng berencana untuk pergi ke pegadaian Xuan Yuan karena dia yakin telah terjadi sesuatu karena tidak mungkin keluarganya menggadaikan kediaman mereka. Qin Chen menahannya karena tidaklah sulit untuk menemukan keluarga Xing Feng. Hanya saja mereka ini harus pergi ke Papilion Dan untuk sertifikasi dulu. Seharusnya guru Xing Feng adalah Master Obat Xuanyi dan merupakan penjabat tinggi di Bei Tianyu. Namun mengapa keluarga Zhou malah bernasib seperti ini? Seharusnya Xing Feng bisa memikirkan alasannya. Yang mana Xing Feng itu berhasil ditenangkan oleh Qin Chen. Kini mereka sepertinya sudah tahu apa yang telah terjadi di antara guru Xing Feng dan keluarga Zhou. Cukup wajar Xing Feng begitu shock karena bagaimanapun ia sudah tidak pulang selama berpuluh-puluh tahun. Jikapun dia nantinya bertemu dan keluarganya, Xing Feng yang hanyalah seorang alkemis tingkat ke-6 tidak akan mampu mengubah apapun. Selain itu di kota Dandao hanyalah Raja Obat yang memiliki posisi tertentu. Xing Feng agak kesal namun dia tetap tenang. Dan kini mereka akan pergi ke kantor pusat Papilion Dan untuk mendapatkan sertifikasi Raja Obat. Mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju Papilion Dan. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen dan para tetua untuk sampai. Terlihat kalau Papilion itu begitu megah dan cukup besar. Salah satu wanita di sana menanyakan tentang pil apa yang ingin mereka beli. Xing Feng memberitahu kalau tujuan mereka kemari adalah untuk sertifikasi Raja Obat. Hal itu membuat wanita ini terkejut dan mempersilakan mereka untuk mengikuti dirinya. Setelah berada di lantai atas, wanita itu pun mempersilakan Xing Feng untuk masuk ke sebuah ruangan. Ia pun berpamitan dengan Qin Chen. Nah, Qin Chen sendiri akan menunggu kabar baik dari Xing Feng. Sambil menunggu, mereka itu dipersilakan untuk melihat-lihat tempat ini. Baru saja masuk, Qin Chen sudah bertemu dan tetua yang cukup sombong. Di sana terlihat juga ada beberapa orang yang sepertinya sedang melakukan kenaikan. Seorang wanita cantik pun memberitahu kalau Master Zhou Ruhei sedang melakukan kenaikan menjadi Raja Obat tingkat ke-7. Ia pun penasaran mengenai tujuan mereka kemari. Qin Chen menjelaskan kalau mereka sedang menunggu seorang teman. Jadi dia itu ingin melihat-lihat dulu. Di sini Qin Chen merasa kalau pil yang ingin dibunyikan Master Zhou Ruhei itu akan gagal. Perkataan itu seketika saja membuat tetua di belakangnya terkejut. Karena hal itu sangatlah menarik, jadi Qin Chen pun meminta tetua Nanggong untuk berkeliling dulu sedangkan dirinya akan melihat hal ini. 我朋友在里面认证。Di sini Qin Chen agak terkejut pasalnya Master Zhou Ruhei itu baru saja naik ke tingkat ke-7, namun sudah dipaksa untuk meracik obat salju terbang. Tentu saja ini tidaklah semudah yang dirinya pikirkan, dan Qin Chen menganggap kalau dia itu akan gagal. Perkataan Qin Chen ini membuat orang-orang di sana agak kesal, sedangkan tetua di belakangnya penasaran bagaimana cara Qin Chen mengetahui kalau Master Zhou Ruhei akan gagal. Malahan dia itu merasa kalau pilnya akan segera selesai dan pasti sangatlah mujarab. Qin Chen pun mengajak tetua ini bertaruh, yang mana jika Master Zhou Ruhei gagal, maka dia meminta tetua ini untuk mengikuti perintahnya selama 1 tahun. Tapi jika tetua itu menang, maka sebaliknya ialah yang akan mengikuti perintahnya.
Tetua ini sebenarnya yakin kalau Master Jorue akan berhasil. Hanya saja yaitu tidak mau mengikuti taruhan yang dibuat oleh pemuda seperti Qingchen. Meskipun terlihat masih muda, Qingchen memberitahu kalau dirinya adalah seorang raja obat. Jika tetua ini menang, maka ia tidak akan rugi. Tetua ini pun cukup terkejut dan tidak percaya dengan perkataannya. Qingchen pun tahu kalau tetua ini adalah seorang Material Sovereign tahap menengah. Namun di saat dia menggunakan pesan suara, dia itu pasti merasa tak lancar. Karena Qingchen tahu kalau dia ini pasti pernah terluka dan ingin mencari cara untuk mengobatinya. Alhasil tetua ini pun terkejut dan penasaran siapakah dia. Qingchen tidak menjawab dan menanyakan tentang tawaran barusan. Selain itu Qingchen memberitahu kalau dirinya adalah satu-satunya yang mungkin bisa membantu menyembuhkannya. Perkataan Qingchen semakin membuat tetua itu tertarik. Jika dia masih tidak percaya, Qingchen mempersilakannya untuk mengalirkan esensi sejatinya. 传音时流转不畅，你就说堵不堵吧，就恰好不治。能过来？那你接。 Melihat Qingchen yang mampu menahan esensi sejatinya semakin membuat tetua ini terkejut. Qingchen pun tahu kalau luka yang diterima oleh tetua ini pasti karena dia memaksakan diri untuk menerobos ke tingkat Material Sovereign. Jika hal itu tidak segera diobati, maka itu hanya akan mempersulitnya saja. Tetua ini pun semakin dibuat terkejut oleh Qingchen, apalagi tawaran yang dia berikan cukup menggoda karena Qingchen bersedia untuk mengikuti segala perintahnya dan juga akan menyembuhkan lukanya. Dan keuntungan itu maka seharusnya tetua ini menerima tawarannya. Setelah terus digoda-goda oleh Bang Qingchen, jadi tetua ini pun setuju dan akan bertaruh. Di sini Qingchen pun memperkenalkan dirinya dan meminta tetua itu untuk memanggilnya sebagai Tuan Chan. Tetua itu memintanya untuk tidak sombong dulu karena kemenangannya masih belum dipastikan. Di sini terlihat kalau Master Jorue masih terus melakukan pemunian dan percaya diri. Ia pun sedikit membuka penutup tungkunya biar aromanya bisa tercium oleh semua orang di sana. 我叫秦晨，以后称。 Dan aroma yang sangat harum itu membuat tetua ini percaya kalau Master Jorue akan berhasil melakukan pembentukan pil. Ia pun meminta Qingchen untuk bersiap-siap karena tidak lama lagi dia itu akan menjadi pelayannya. Qingchen meminta untuk tidak terlalu percaya diri dan lebih baik mereka melihat hal ini sampai akhir. Kembali kepada Master Jorue. Di saat dia itu terus melakukan pembakaran, saat juga sesuatu pun terjadi pada tungkunya, yang mana sepertinya itu akan segera meledak. Ia pun menjadi sangat panik dan berusaha untuk melakukan segala cara agar tungkunya tidak meledak. Namun apapun yang dia lakukan, semua itu sia-sia saja. Alhasil semua orang pun menjadi sangat terkejut. Seorang pria memberitahu kalau dirinya datang kemari untuk membantu Master Jorue. Ternyata beliau ini adalah putra mahkota Jinju Hao dan merupakan salah satu dari 3 putra mahkota. Orang-orang di sana pun menjadi lebih tenang. Karena dan kedatangan Jinju Hao, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Kita pun diperlihatkan dan kedua orang ini yang terus saja berusaha mencegah tungku itu meledak. Usaha keras mereka pun membuahkan hasil. Karena kini tungku sudah menjadi lebih tenang, Master Jorue pun berterima kasih kepadanya. Jinju Hao meminta untuk tidak senang dulu karena lebih baik mereka bersama-sama menyelesaikan pembentukan pil. Melihat hal itu membuat hati tetua ini menjadi lebih tenang. Ia kembali merasa kalau Qingchen telah salah. Selain itu sebelumnya mereka hanya bertaruh apakah obat itu berhasil dibuat atau tidak. Jadi kehadiran dari Jinju Hao tidak berpengaruh dalam taruhan mereka. Ia pun berharap Qingchen tidak menyesali taruhan yang mereka buat. Qingchen sekali lagi meminta untuk tidak terlalu senang dulu. Karena ia tahu betul kalau orang ini tidak menggunakan jurus pil pembuangan untuk menghilangkan efek obat. Namun malah memaksa menggunakan mantra pil untuk menekannya. Qingchen yakin kurang dari 10 menit lagi tungku itu akan meledak. Perkataannya sontak saja membuat tetua ini panik. Sedangkan beberapa orang yang mendengarnya menjadi kesal kepada Qingchen. Karena dia itu beraninya meremehkan Jinju Hao dan juga Master Ruhei. Mereka menganggap kalau perkataan Qingchen hanyalah omong kosong saja. Qingchen tidak menjawab dan dirinya pun mulai melakukan hitungan. Yang seketika saja tungku itu pun mulai menunjukkan tanda-tanda. Orang-orang di sana pun menjadi panik karena bagaimanapun itu adalah pemunian pil kelas 7. Jadi jika hal itu benar-benar meledak, maka sudah pasti mereka akan menerima dampak yang kuat. Tidak mau menyerah, Master Ruhei dan Jinju Hao berusaha untuk menekan ledakan itu.
Namun sepertinya kedua orang ini tidak memiliki rencana apapun untuk menenangkannya. Karena sudah seperti ini, Jin Zhuhao pun mulai menyalahkan Master Wu Hei dan dia pun pergi saja. Yang kabur itu seketika saja membuat Master Wu Hei tidak bisa berkata-kata. 要炸炉了！真要爆炸了，打不住了！申哥，还有没？你是炼制错了快出！Orang-orang yang panik pun mulai melarikan diri sama seperti apa yang dilakukan oleh Jin Zhuhao. Sedangkan Master Wu Hei ini masih terus berjuang untuk menenangkan hal itu agar orang-orang di sana bisa melarikan diri. Nah, beberapa murid yang tadi meremehkan Qin Chen kini mulai memberikan bantuan kepada Master Wu Hei. Namun sepertinya bantuan yang mereka lakukan tidak berarti apapun. Qin Chen meminta tetua ini untuk mengakui kekalahannya. Alhasil dia pun mengaku kalah, namun dia penasaran mengapa Qin Chen tidak melarikan diri. Qin Chen yang sangat tenang memuji Master Wu Hei karena dia berjuang mati-matian untuk membuat semua orang bisa melarikan diri dari tempat ini. Master Wu Hei meminta Qin Chen untuk segera pergi sebelum hal buruk terjadi kepadanya. Qin Chen memberitahu kalau ini semua belumlah berakhir sebab ada beberapa bahan yang masih tersisa pada pil ini. Jadi bisa dikatakan kalau ini masih bisa diselamatkan. Tentu hal itu membuat ia terkejut karena bagaimanapun Raja Obat level 7 sekalipun tidak akan mampu mencegah ledakan ini. Jadi ia akan terus meminta Qin Chen untuk pergi. Di saat ledakan mau terjadi dan retakan pada tungku sudah mulai muncul, Qin Chen pun maju untuk melakukan sesuatu. Yang mana tentu saja dirinya akan mencegah tungku ini meledak sekaligus menyelesaikan pil yang telah dibuat oleh Master Wu Hei. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk menekan tungku itu. Mereka semua pun sangat terkejut dan penasaran dengan teknik apa yang Qin Chen gunakan. Orang-orang yang sebelumnya ketakutan kini perlahan mulai kembali untuk mencari tahu apakah tungku tadi sudah meledak atau belum. Namun karena mereka takut, jadi Master Jiang pun meminta gadis bernama Xiaoyin untuk melakukan pengecekan. Namun tentu saja ia juga takut. Hanya saja Master Jiang memaksanya yang membuat ia mau tidak mau menuruti perintahnya. Dan perasaan yang takut, Xiaoyin pun mulai mengintip apa yang terjadi. Terlihat kalau saat ini Qin Chen sedang memberitahu kepada Master Wu Hei untuk tidak panik ketika melihat tungku obat menjadi tidak terkendali. Mereka harus mencari tahu letak kesalahan pada pil obat yang dibuat. Dan begitulah mereka baru bisa mengembalikan jalur penyulingan. Bukan hanya sekedar teori, namun Qin Chen juga menunjukkan bagaimana cara untuk menyempurnakan pil yang sebelumnya hampir meledak. 重回正轨，说得对。 Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk menyempurnakan pil salju terbang. Orang-orang yang melihatnya menjadi sangat takjub sekaligus tidak menyangka padahal pil tadi sudah hampir meledak. Namun kini Qin Chen masih mampu menyelesaikannya. Di sini Qin Chen pun mengumpulkan semua pil itu. Master Wu Hei penasaran mengapa ketika ia memberikan tekanan kepada tungku ini malah membuatnya menjadi tidak terkendali. Qin Chen akan menjelaskannya, namun saat ini ia agak haus. Hal itu Master Wu Hei pun kebingungan di mana dia harus mencari air. Sampai padanya Xiaoyin yang mengintip pun dipanggil untuk menuangkan teh kepada Master Qin Chen. Xiaoyin pun segera masuk dan menuangkan teh yang diminta oleh Master Wu Hei dan ia pun memberikannya kepada Qin Chen. Di saat Xiaoyin ingin pergi, Master Wu Hei menghentikannya karena bagaimanapun Qin Chen membutuhkan pelayan untuk membantunya. Murid ini sempat memarahi Xiaoyin. Melihat hal itu, Qin Chen agak tidak senang karena untuk membuat pil mereka itu harus memiliki hati yang bersih. Jadi mereka ini tidak boleh membeda-bedakan orang lain hanya karena status saja. Padahal itu membuat murid ini terdiam. Sedangkan Master Wu Hei begitu kagum dengan perkataan Qin Chen mengenai ketulusan dalam hati yang mampu membuat pil ketulusan. Ia yang sadar telah salah pun meminta maaf kepada Xiaoyin atas sikap memaksanya. Selain itu, jika Xiaoyin ingin belajar meracik obat dengan senang hati, Master Wu Hei akan membantunya. Padahal itu membuat Xiaoyin terkejut dan merasa ini terlalu berlebihan. Qin Chen meminta Xiaoyin untuk terbiasa dengan hal ini. Ia pun memberikan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, yang mana pil salju terbang itu sangatlah berbahaya. Cara penekanannya memang bisa menstabilkan pil itu. Namun seharusnya mereka tahu kalau bahan utama pil Feng Shui adalah rumput sintetis. Jadi dan bahan itu menyebabkan obat ini menjadi mudah marah. Menenangkannya secara paksa malah akan mengakibatkan efek obat yang ganas.
Jadi karena itulah mereka harus membiarkan rumputnya terlebih dahulu. Metode ini tidak hanya dapat meredamkan ledakan saja, namun juga bisa melanjutkan reaksi yang hampir gagal untuk memulai kembali dan membentuk pil ini sampai selesai. Perkataan Qin Chen pun membuat Master Wu Hei paham. Mereka semua pun berterima kasih atas pencerahan yang Qin Chen berikan. 来令其稳定，要极其暴躁，有狂暴药性，所以对横链草必须要失败的反应再度进行。指点。 Salah satu murid penasaran kenapa ketika dirinya meracik obat abadi tingkat 6 dan memasukkan rumput hijau malah menyebabkan obatnya menjadi kacau. Selain murid ini, ada juga beberapa murid yang ingin bertanya kepada Qin Chen. Berhubung banyak orang yang ingin bertanya, maka Qin Chen pun menenangkan mereka. Selain itu, waktu Qin Chen juga tidak banyak, jadi lebih baik mereka itu menulis masalah mereka dan mengirimkannya kepada Xiaoyan. Tidak lupa, Qin Chen juga meminta bayaran kepada mereka. Jika dirinya ada waktu, Qin Chen akan memberikan jawaban kepada pesan mereka. Nah, sesaat kemudian Master Jiang pun muncul dengan perasaan yang cukup kesal. Ia menghadap ke sana kemari, yang mana dia itu sedang mencari Xiaoyan. Dengan perasaan yang kesal, ia pun mendatanginya karena Xiaoyan itu tidak memberikan laporan kepadanya dan malah tetap berada di sini. Master Jiang yang marah pun ingin memukulnya, tapi dan cepat Master Wu Hei pun melindunginya dan langsung memberikan pukulan manjak kepada Master Jiang. Selain itu, ia juga menanyakan kondisi dari Xiaoyan, yang tentu saja dia ini baik-baik saja. Hanya saja dia itu khawatir kalau telah terjadi sesuatu kepada Master Jiang. Terlihat kalau Qin Chen ini tidak begitu suka kepada Master Jiang. 找死！你没伤到吧？你没事。 Tindakan yang dilakukan oleh Master Wu Hei itu benar-benar membuat semua orang terkejut, termasuk juga dengan Master Jiang. Ia penasaran mengapa Master Wu Hei melakukan hal ini kepadanya. Master Wu Hei memberitahu kalau mereka harus menghormati Xiaoyi selayaknya mereka menghormati dirinya. Sesaat kemudian, Pangeran Jin Zhuhao pun kembali masuk untuk mencari tahu asal-usul keributan ini. Melihat Master Wu Hei yang baik-baik saja, ia pun segera memberikannya hormat. Dan juga memberitahu kalau alasan dirinya lari tadi adalah untuk mencari bala bantuan. Namun dia tidak menyangka kalau Master Wu Hei akan menyelesaikan ini semua dengan baik. Jin Zhuhao pun memuji kehebatan dari Master Wu Hei. Master Wu Hei meminta untuk tidak terlalu memuji dirinya. Nasa juga dia pun terkejut ketika melihat Qin Chen yang sedang memegang pil salju terbang. Pada awalnya ia kebingungan apa yang telah terjadi. Sampai akhirnya dia pun mulai memahami kalau Master Wu Hei tidak hanya menghentikan ledakan tunggu saja, namun dia juga mampu menyelesaikan pembentukan pil tingkat 7 ini. Hanya saja Master Wu Hei merasa ada kesalahpahaman di antara mereka. Sebab yang menyelesaikan pembentukan pil salju terbang adalah Qin Chen. Sontak saja ini semua membuat Jin Zhuhao terkejut. Ia penasaran dari manakah pria ini berasal, sebab dia itu tidak pernah sekalipun bertemu dengannya. Cukup wajar mengapa Jin Zhuhao tidak mengenali Qin Chen, sebab ia juga baru tiba di kota Dandao. Master Jiang kesal karena pria ini tidak memberikan hormat kepada pangerannya. 想不到赵大师不但阻止了炸罗， 可笑了，这飞雪丹乃是阁下何人？ 在圣子面前。 Jin Zhuhao menenangkannya dan dia juga memuji keberanian Qin Chen yang berani sombong di hadapannya. Tapi Qin Chen merasa sikapnya tidak lebih buruk dari Jin Zhuhao. Seketika saja perkataan itu membuat semua orang terkejut, begitu juga dengan Jin Zhuhao. Ia mencoba menyikapi hal ini dan tenang, dan dia itu penasaran apakah Qin Chen mau melakukan sesuatu untuknya. Namun Qin Chen langsung menolak hal tersebut. Jin Zhuhao yang tidak menyerah mulai memberitahu kalau dirinya adalah salah satu dari 3 putra mahkota. Selain itu, dirinya ini belajar dari wakil ketua Papilion Dan. Jadi Jin Zhuhao dan sangat percaya diri kalau dirinya akan menjadi penerus kota Dandao. Selama Qin Chen mau menjadi pengikutnya, maka ia menjanjikan kekayaan dan kemakmuran kepadanya. Namun Qin Chen tetap tidak tertarik. Ia pun mulai berpamitan dengan Master Wu Hei sebab Qin Chen ini masih memiliki beberapa urusan. Jin Zhuhao yang masih tidak rela ditolak mencoba untuk menghentikannya. Dan juga memberitahu kalau dalam beberapa hari lagi akan ada pertarungan antara 3 putra mahkota. Ia akan memberikan Qin Chen 2 pilihan, yakni mengikuti dirinya dan bisa membawanya ke puncak kehidupan. Qin Chen menghentikan ucapannya dan memberitahu kalau ialah yang akan membuat pilihan, yang mana Qin Chen meminta para putra mahkota untuk menjadikan dirinya sebagai bos. Dan begitu mereka tidak perlu lagi berebut tahta. 便是我3大圣子对决，1跟随本圣。本少倒是，你们其他圣子圣
Master Hu He meminta Qin Chen berhati-hati dalam berkata. Sepertinya itu sudah terlambat, pasalnya Jin Zhuhao sudah terlanjur kesal atas apa yang Qin Chen katakan. Maka dia itu bisa saja mendapatkan hukuman yang sangat berat. Master Hu He mencoba meminta maaf karena tadi itu hanyalah kesalahpahaman saja. Jin Zhuhao yang kesal kembali memberikan peringatan kepada Qin Chen. Namun semua itu tidak membuat Qin Chen takut. Melihat dia yang pergi, saat juga Jin Zhuhao langsung menyerangnya. Namun dengan sigap, Master Hu He melindungi Qin Chen. Master Hu He kembali memohon untuk mengampuni Qin Chen demi kehormatan dirinya. Tapi lagi-lagi Jin Zhuhao tidak mendengarkannya. Meskipun Jin Zhuhao sudah menjadi Raja Obat tingkat 7 dan dirinya dipanggil sebagai guru besar, namun dia mencoba mengingatkan kalau Jin Zhuhao hanyalah Raja Obat yang melakukan penerobosan di hari tuanya. Jadi seharusnya dia itu sadar kalau dirinya bukanlah siapa-siapa. Ia pun meminta untuk menyingkir sebab dia ini akan kembali melancarkan kepada Qin Chen. Dalam pertarungan itu, Qin Chen dan cepat menghilang dari hadapan semua orang. Mereka pun mencari di manakah keberadaannya. Sampai pada akhirnya Qin Chen muncul di belakang tetua ini. Dia meminta tetua itu untuk menghentikan Jin Zhuhao. Tapi tetua ini tidak mau sebab yang mereka hadapi adalah putra mahkota kota Dandao. Jadi jika Qin Chen ingin membuat masalah, maka untuk apa juga dia harus menyelesaikannya. Terlihat dari raut wajahnya, Jin Zhuhao ini marah besar kepada Qin Chen. Ia pun kembali menyiapkan serangan untuk menyerangnya. 老头，给扳道成圣子，你惹了祸。滚开！ Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana sepertinya tetua ini mulai melakukan pergerakan untuk melindungi Qin Chen dan mengalahkan para bawahan dari Jin Zhuhao. Tentu saja hal itu membuatnya marah besar. Namun Qin Chen menanggapinya dengan santuy. Dan seharusnya Jin Zhuhao ini tidak meremehkan seorang Raja Obat tingkat 7. Dia pun langsung saja memberikan pelajaran kepadanya, yang mana serangan Qin Chen tidak akan berhenti sampai di situ saja. Ia pun berencana untuk membuat Jin Zhuhao lebih menderita lagi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.